Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Terima kasih kalian sudah bertahan di video ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang PPASPD maupun Bahasa Indonesia NKKSDIY paket 2. Kita sudah sampai di nomor 20. Sekarang lanjutkan ke nomor 21. Konflik antar tokoh pada teks tersebut disebabkan oleh, nah artinya kita diminta mencari sebab konflik atau penyebab konflik. Nah, penyebab itu, jadi apa yang menyebabkan konflik itu terjadi? Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu konfliknya itu apa. Kita mau nggak mau harus membaca teks secara utuh. Spontan aku protes, mengapa kalian selalu mengejek dan menghina keluarganya? Selalu mengejek dan menghina keluarganya. Kami hanya bercanda. Oke, dan keluarganya tidak senang. Kamu tak perlu ikut tersinggung. Kamu tak perlu ikut tersinggung. Bukan berarti kalian boleh mengejek dan menghina mereka. Nah, di sini mengejek, menghina, di sini hanya bercanda berarti ada perbedaan. Perbedaan apa? Pendapat, keyakinan, atau pandangan? Ya, lebih ke pandangan tentang menghormati orang lain. Karena itu kaitannya dengan mengejek dan menghina. Berarti menghormati orang lain. Nomor 22. Konflik antara Atma dan Yuga mengakibatkan. Berarti kita mencari akibat konflik. Akibat konflik kita baca yang bagian terakhir. Yuga menunduk sambil menjawab diri. Maaf, ini Yuga ya. Maaf, aku tidak akan mengulangi lagi. Nah, apa yang dilakukan Yuga sehingga dia tidak akan mengulang lagi? Kita lihat di bagian awal. Siang itu, Atma menemui Yuki yang sedang duduk di kursinya. Kamu tidak boleh mengambil buku catatanku tanpa izin. Berarti si Yuga ini mengambil bukunya Atma tanpa izin, ya kan? Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Artinya apa? Akibatnya Yuga akan lebih menghargai barang milik orang lain. Nomor 23. Perbedaan pola pengembangan. Ternyata perbedaan pola pengembangan ya. Di sini ada aksi tokoh, berarti di sebuah tindakan tokoh. Dan kita harus hati-hati karena di sini kan dimulai dengan, artinya kita fokus aja pada kalimat pertamanya. Mobil jemputan sekolah belum lagi mending langsung meloncat menghambur. Berarti sebuah aksi tokoh ya. Kebetulan di sini opsinya ada dua ya. Berarti antara A atau C. Rumah itu masih seperti yang dulu. Berarti sebuah deskripsi tempat. Jawabannya yang C. Nomor 24. Dinanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa. Oke, kita lihat di sini ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu dialog. Kalau dua-duanya ada dialog seperti ini, artinya yang A salah. Kemudian ada bahasa lugas, bahasa kias. Bahasa lugas itu lugu dan tegas, artinya makna asli. Kalau kias itu makna kedua ya, atau dia maknanya ganda. Kias itu biasanya berkaitan dengan majas. Di sini ada kias, ada lugas, kebalikannya aja. Nah, di sini ada denotatif. Denotatif itu sama dengan lugas. Kias sama dengan konotatif. Cara mengingatnya, kias itu huruf K, konotatif huruf K. Ya. Nah, karena opsi B dan D ini sama, maka jawabannya pasti C. Ya, pasti C. Pak Anda bisa yakinkan pasti C. Tapi kita bisa cross-check apakah betul di sini kias. Di sini ada pungguk merindukan bulan. Ya, itu sebuah ungkapan. Ungkapan itu pasti kias. Maka udah tepat jawabannya C. Nomor 25. Bukti bahwa suasana penuh kesibukan terdapat pada nomor. Oke, penuh kesibukan ya. Di sini Nia menatap jalan penuh mobil berlalu lalang. Di sini ada penuh mobil berlalu lalang, berarti dia sibuk ya, ada di nomor 1, 12 atau 13. Kita lihat. Orang-orang berjalan bergegas ke tempat tujuannya masing-masing tanpa sempat bertegur sapa. Tanpa sempat bertegur sapa kayak di Jepang, berarti dia sibuk banget. Jawabannya 1 dan 2. Nomor 26. Bukti bahwa sempat berhati-hati. Nah, caranya kita fokus pada dialog sepat aja ya. Di sini ajak Nila enggak, berarti ini sepat ya. Tahan dulu Nila, kata ibuku tak boleh makan sembarangan. Nah, kata sepat berarti
yang ada angka tiganya. 13, 1 nggak ada dialog, nggak bisa ya. Berarti jawabannya 35 ya. 35. Kita lihat nomor 5. Lihatlah Nil, makananku lezat. Ternyata itu jebakan. Nah, berarti ini juga hati-hati. Jawabannya udah betul 3 dan 5. Nomor 27. Komentar yang sesuai. Oke, komentar itu pilih yang positif dan logis. Kita baca opsi yang aja dulu ya. Dialog antar tokoh tidak menggambarkan kehidupan manusia. Enggak, ya. Meskipun tokohnya binatang, tapi dia bisa menggambarkan kehidupan manusia, ya. Karena cerita-cerita fabel pun diambil dari cerita-cerita manusia. Yang A jelas pasti salah. B. Ucapan tokoh mengingatkan kita agar jangan bersikap sombong. Oke, bisa jadi. Yang C. Penggambaran sifat tokoh cerita melalui penampilan fisik. Ini enggak, ya. Opsi A dan C tidak. Pada cerita tersebut tidak terdapat. Nah, ini udah nggak logis ya. Opsi A, C dan D ini nggak ada yang logis, maka jawaban yang tepat itu pasti B. Tapi apakah memang ceritanya untuk mengingatkan kita tidak sombong? Coba kita baca ya. Pada malam yang cerah, bulan sedang bercengkrama di langit. Lihat, mereka mengagumiku, seru bulan sambil menunjuk serombongan. Mereka mengagumiku. Berarti kan dia sombong ya. Tapi kita lihat, ini udah sombong dulu. Berarti opsinya pasti B itu sih sebenarnya. Bintang tidak senang mendengar perkataan mengagumimu, belum tentu. Mungkin mereka mengagumiku. Mungkin mereka mengagumiku biar aku sinarku terang. Mengagumimu, jangan mimpi. Dari bawah sana aku kelihatan paling indah, ya kan? Ini ini dialog-dialognya menunjukkan tentang kesombongan ya pasti jawabannya ada pasti yang itu sih yang beda betul sih ya karena cerita tentang kesombongan. Berarti ucapan tokoh mengingatkan agar kita jangan bersikap sombong. Nomor 28, sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah ringkasan cerita ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya prinsipnya sama seperti dengan ringkasan, tetapi tidak harus di paragraf, tidak harus ide pokok ya, tetapi cerita keseluruhan ceritanya. Sekarang kita lihat, tapi antara paragraf satu dan paragraf dua, dua-duanya harus ada, gitu loh. Violet membuka bibir birunya berkata, alangkah malangnya aku. Oke, berarti si Violet ini kan dia menyesali dirinya ya, mungkin menyesali fisiknya. Kemudian di itu Mawar mendengar kata-kata itu dia tertawa menanggapi, aneh betul omonganmu, engkau bernasib mujur. Berarti dia dinasihati sama si Bunga Mawar. Berarti jawabannya yang A. Nomor 29. Istilah yang tepat melengkapi kalimat tersebut. Berarti kalimat tumpang ini gampang ya. Kita tinggal baca para titik-titik merespons positif rencana pemerintah dari Bank Indonesia membuat skema khusus penempatan titik-titik hasil ekspor. Nah, di sini ada hasil ekspor, berarti nomor satu adalah eksportir antara A atau C. Nah, ekspor itu menghasilkan devisa negara atau pendapatan negara. Kalau valuta itu adalah nilai uangnya. Ya, valuta itu nilai uang. Jadi kalau penempatan itu lebih cocok ke devisa karena dengan mengekspor kita akan dapatkan devisa atau pendapatan negara. Oke, nomor 30. Urutan petunjuk yang tepat ya. Kita lihat ini dimulai dari angka 1 kemudian dilanjutkan 2 dan 4. Cara membuat kue almond. Siapkan almond. Oke, bla 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 bla. Kocok putih telur atau haluskan almond dulu. Nah, jadi yang tepat adalah haluskan almondnya dulu ya karena dia sudah nyiapin almond. Berarti 1,4. Itu adalah opsinya 1,42 atau 1,43. Oke, kalau di sini ke dalam kocokan gula dan telur. Artinya ini nomor 3 itu harus setelah yang nomor 2. Berarti jawabannya adalah 1,423. Ada nggak 1,423? Nah, ada. Berarti jawabannya yang C. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak sampai nomor 30 ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol suka. Jika tidak suka, ya tidak apa-apa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, boleh kok dibagikan ke teman-temanmu. Ajak teman-temanmu belajar bersama Pak Andri ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.